Foodies, kali ini kita mau icip-icip makanan yang bahan dasarnya jadi penolong warga receh di tanggal tua. Ayo tebak apa? Nah, kalau ada yang jawab telur ayam, selamat ya, kalian benar-benar warga receh sejati. Kalau bahan makanan lagi ludes atau saat kantong kempes selagi ada telur, dijamin ya pasti nggak bakalan rempes. Rasanya enak, harganya murah, dan dijamin hampir semua orang pasti suka. Nah, gimana kalau kali ini ada warung makan nih Foodies yang segala hidangannya pakai telur? Yuk, kita cobain yuk. Ini sih Mbak, pilihannya ada apa aja nih? Bener-bener telur semua Foodies. Tapi ada pilihan campurannya juga nih ternyata. Oke, kalau gitu aku mau nasi telur komplit ayam, nasi telur komplit daging, sama nasi telur spesial. Oke, siap Kak. Semua-muanya ada telurnya tuh Foodies. Makanya dalam satu hari bisa menghabiskan sekitar 500 buah telur. Kocok telurnya terlebih dahulu, lalu tambahkan bumbu rahasia. Wah, kalau ada namanya rahasia-rahasiaan gini nih, harusnya selalu enak ya Foodies. Oh iya, minyaknya juga harus dipanaskan dulu ya. Syarat mutlak nih untuk mendapatkan telur dengan tekstur yang kering banget. Jadi harus digoreng dalam minyak panas di suhu tertentu dan jumlahnya banyak. Tekniknya ini mirip menggoreng ayam goreng crispy nih Foodies. Yes, deep fry. Oke deh, kita masukkan adonan telurnya ya. Ini harum banget Foodies. Geri-geri enyoy. Tuh kan telurnya bahagia banget sih. Kayak berenang-berenang gitu di kolam minyak panas. Tuh, Foodies, bisa sampai kering banget kayak gitu. Kalian pernah nggak sih di rumah bikin telur, terus bentuknya kayak lebih crispy, terus lebih kering, kayak ngambang gitu loh. Kalau aku sih ya Foodies, bikinnya itu pasti selalu ujung-ujungnya lembek lagi, kayak melempem gitu, terus tiba-tiba menipis. Kayak bagian tengahnya tuh masih kayak telur-telur yang padat. Kalau ini tuh enggak. Waduh, berkali-kali pengen nyobain bikin telur dadar crispy gitu kok, tapi selalu gagal nih kayaknya Foodies. Ternyata caranya yang salah. Sekarang udah tahu kan caranya? Jadi bisa coba ya bikin di rumah. Foodies juga kalau mau nyobain bisa banget loh. Diinget-inget nih, minyaknya panas dan banyak banget ya. Sip! Berikutnya yang harus diperhatikan itu minyaknya Foodies. Jadi telur itu harus benar-benar tenggelam. Tuh. Ini minyaknya kayak sampai Setengah teflon. begini ya, setengah teflon ya? Iya. Banyak banget. Tapi nanti tetap dikeringin kok, senang aja. Jadi minyaknya nggak nempel, Foodies. Jadi deh telur dadar yang tipis, kering, dan crunchy. Kelihatan nih, punya mbaknya tadi dia lebih bulat. Punya saya ini kayak kepecah-pecah. Soalnya tadi salah di pas nuanginnya ternyata nih Foodies. Harusnya langsung buang gitu. Sekali buang. Jangan ditunggu tetes. Ini gini nih kalau ibu-ibu ya. Bener-bener nggak mau rugi. Ya. Jadi tahu ya Foodies, kalau telurnya mau kelihatan kece, ternyata emang nggak sembarangan goreng. Asal sereng aja malah bentuknya jadi nggak karuan. Jadi ada caranya juga ya. Lanjut kita goreng telur ceploknya. Nah, kalau udah matang berarti tinggal disajiin nih Foodies. Sip, siapkan nasinya, kemudian berikan serundeng dan bawang goreng di atasnya. Tambahkan juga telur dadar, lalu telur ceploknya. Wih, udah siap disantap nih nasi telur spesial ya Foodies. Setuju nggak sih Foodies? Kalau telur itu jadi makanan andalan hampir setiap orang ya. Soalnya kayak kalau kita lagi bingung mau makan apa, mentok-mentok telur aja. Atau lagi males keluar, telur aja lebih simpel. Atau juga bosan yang ini, yang itu, yang mana, telur aja lagi deh. Jadi ini tuh bener-bener kayak jadi penolong kita. Sebenarnya olahan telur itu juga ada beragam loh, mulai dari rebus, semur, balado, dan juga lain-lain. Tapi kayaknya yang paling favorit tuh ya telur dadar dan telur ceplok ya. Lebih simple, gampang dibuatnya, dan selalu enak. Nah, ini di dadarnya sampai kering banget nih Foodies, tipis dan kering. Meski udah didiemin dari tadi, tapi ini masih kering loh Foodies. Secara tekstur dari awal selesai digoreng sampai mau disantap, nggak ada perubahan. Padahal kalau bikin sendiri di rumah, didiemin bentar kayaknya udah langsung kempes ya. Nggak ada kering-keringnya sama sekali. Lain nih sama telur dadar. Telur ceploknya justru setengah matang.
Wah, kalau ini sih by request ya. Mau telurnya matang boleh, setengah matang juga bisa kok. Ini kebayang banget nih aromanya bakal kecampur-campur. Itu sih emang doyan telur setengah matang kali ya. Terus rasa telur ceploknya gimana nih? Sama rasa telur juga atau beda? Si telur ceploknya ini beda sama telur ceplok yang biasanya kita makan. Karena dia udah dikasih bumbu lainnya juga, bumbu rahasia yang tadi itu. Sama ada minyak tambahannya juga. Rasanya tuh memang bener-bener rasa telur, tapi ada aroma yang beda gitu dari bumbu. Jadi ada yang beda ternyata foodies. Ya jelas beda sih, kan ditambahin bumbu rahasia dapur itu tuh yang punya aroma tersendiri. Bukan telur ceploknya yang kaleng-kaleng nih foodies. Oke, sekarang coba dicampur semuanya. Serundeng di sini agak beda ya foodies dari biasanya. Di sini tuh warnanya kuning. Nah kalau di tempat lain kan kayak warna-warna coklat gitu kan. Nah soalnya bumbu dan cara memasaknya ini juga beda. Dikasih kunyit dan dimasak dengan suhu yang tidak terlalu panas. Ini rasanya lebih kuat serundengnya ternyata. Bawang gorengnya itu kalah loh sama aroma serundengnya. Padahal biasanya bawang goreng itu bisa mengalahkan aroma-aroma yang lainnya kalau ada di makanan ya. Ini dia kalah. Serundengnya lebih kuat dan telurnya juga nggak bau amis di sini. Jadi nggak cuma dapat rasa telurnya aja, tapi ada sensasi berbeda dari makan telur di sini. Lebih beraroma dan rempahnya juga kuat foodies. Emang ya ini perpaduan yang istimewa. Jadi foodies pas masuk ke mulut, di dalam mulut itu bener-bener kayak rame banget. Suara crunchy dari serundengnya, suara crunchy dari bawangnya, suara crunchy dari telur dadarnya. Yang nggak crunchy itu cuma telur ceplok doang. Jadi udah nggak perlu kerupuk lagi ya buat ngeramein kunyahannya. Apalagi nih telur dadar itu juga crunchy banget. Malah bisa jadi pengganti kerupuk nih sebenarnya, ya nggak sih? Tuh, dia tuh kayak ngambang, kayak kosong, nggak ada isinya. Padahal telurnya sama, satu butir telur. Crunchy banget. Telur dadar bisa dihancurin kayak begini nih foodies, saking crunchy-nya. Cara makan yang beda banget nih. Makan telur dadar dicampur kayak gini. Kapan lagi coba makan telur dadar kayak begini? Oh iya, ini sambelnya nih foodies hampir aja lupa ya. Ada sambal mata, sambal pedas manis, dan sambal mister yang jadi favoritnya nih di sini. Tinggal pilih ya, kamu mau cobain yang mana? Pedes banget. Nggak bohong. Pedes banget nih kayak sambal bawang, tapi ekstra pedes gitu. Kita cobain sambal matanya juga yuk. Jadi kalau boleh diurutkan, yang paling pedas itu adalah sambal misternya nih yang ini. Terus yang sedang yang ini, sambal mata. Yang nggak terlalu pedas, yang pedas manis tentunya. Jadi sesuaikan sama level pedas kalian masing-masing ya foodies ya. Lanjut, ini yang pakai daging nih foodies. Secara tampilan emang menarik banget ya. Warnanya kecoklatan dan penuh bumbu. Soalnya sebelum digoreng tadi udah dimasak dulu dengan beragam rempah foodies. Baru habis itu digoreng sebentar aja buat memunculkan aroma rasa gorengnya. Ini daging empalnya nih, tuh lembut banget foodies. Dan dia rasanya juga gurih, meresap sampai ke bagian dalamnya. Nah, buat para pecinta telur yang pengen nyobain sensasi makan telur yang beda, merapat nih ke kawasan Tebet Timur ya. Soal rasa tenang, udah kejamin kok. Mantap foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan.